Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani bidin, arsadani wa arsadakumullah. Inti daripada ketakwaan adalah wara', kehati-hatian kita di dalam mengarungi kehidupan, memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sedangkan terkait dengan wara' ini, Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, mewasiatkan kepada putra-putranya. Meskipun wasiat ini ditujukan kepada putra-putra beliau, bisa kita ambil sebagai nasihat untuk kita amalkan dan kita jadikan pedoman bagi diri kita untuk senantiasa bersikap wara'. Apa nasihat itu? Yang pertama, idza aradtum fi'la syai' fa in ittarabat qulubukum fala taf'alu. Apabila kalian hendak melakukan sesuatu, kemudian hati kalian merasa tidak tenang, maka jangan kalian lakukan sesuatu itu. Fa inni lama danautu min akli syajarah ittaraba qalbi 'indal akli. Karena sesungguhnya dahulu ketika aku hendak memakan pohon yang dilarang oleh Allah itu, hatiku tidak tenang. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita akan melakukan sesuatu, akan mengambil sesuatu, akan bertindak sesuatu, akan memutuskan sesuatu, maka perlu kita tanyakan kepada hati kita, apakah hati kita tenang dengan apa yang kita pilih itu? Apakah hati kita mutmain, hati kita tentram dengan apa yang kita ambil itu? Ataukah sebaliknya hati kita tidak tentram, hati kita ragu, hati kita merasa tidak nyaman? Kalau seperti itu, nasihat Nabi Adam alaihi salam, maka tinggalkanlah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, al ismu ma haka fin nafsika. Dosa itu adalah yang membuat jiwamu tidak tenang, membuat jiwamu tidak tentram. Maka apabila ada suatu amalan, suatu perbuatan atau suatu pilihan yang mana hati kita tidak mutmain, hati kita tidak tenang terhadap pilihan itu, maka jangan dipilih, jangan diambil, jangan dikerjakan. Kemudian nasihat yang kedua, idza aradtum fi'la syai' fanduru fi 'aqibatihi fa inni law nadartu fi 'aqibatil akli ma akaltu minasyajarah. Apabila kalian hendak melakukan sesuatu, maka lihatlah apa akibat dari apa yang kamu lakukan itu. Karena sesungguhnya seandainya dulu aku mempertimbangkan akibat dari makan pohon yang dilarang itu, tentunya aku tidak akan memakannya. Masya Allah. Jadi di sini beliau memberikan nasihat kepada kita supaya senantiasa berpikir akibat apa yang akan ditimbulkan dari perbuatan kita. Apakah perbuatan itu akan berakibat baik atau berakibat buruk? Apabila perbuatan tersebut berakibat baik, maka tidak apa-apa kita kerjakan. Berakibat baik pun perlu kita pertimbangkan, apakah selain berakibat baik itu juga akan berakibat buruk. Maka dalam hal ini apabila kita dihadapkan pada pilihan di mana pilihan itu akan berakibat dua, yaitu berakibat baik dan berakibat buruk, maka perlu kita pertimbangkan. Para ulama dalam hal ini sudah menasihatkan, darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah terjadinya mafasid, mencegah terjadinya kerusakan itu didahulukan daripada mencari maslahat. Barangkali kita memilih suatu perbuatan, suatu amalan, tetapi ternyata itu menimbulkan mafasid, menimbulkan kerusakan bagi yang lain yang lebih luas, maka lebih baik jangan dilakukan, meskipun kita tidak akan mendapatkan maslahat dengan tidak melakukan itu. Demikian juga apabila
akibat dari perbuatan ataupun pilihan ataupun ketetapan yang akan kita ambil, keputusan yang kita ambil itu mau tidak mau harus berakibat buruk. Maka para ulama menasihatkan supaya kita pilih akibat buruk yang paling ringan. Akibat buruk yang paling ringan yang kita pilih. Inilah, maka apabila kita senantiasa mempertimbangkan apa akibat dari perbuatan kita, apa akibat dari keputusan kita, insya Allah kita tidak akan pernah salah, tidak akan pernah menyesal. Bukan tidak pernah salah, bisa jadi salah, tetapi kita tidak akan menyesal karena memang sudah kita pikirkan dengan baik. Kemudian nasihat yang ketiga, idza aradtum fi'la syai' fastashirul akhyar. Fa inni law istasyartul malaikah la asyaru alayya bitarkil akli minasyajar. Kemudian yang ketiga, apabila kalian hendak melakukan sesuatu, hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memilih. Bermusyawarahlah dengan orang-orang yang lebih tahu. Bermusyawarahlah dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Karena sesungguhnya dahulu jika aku bermusyawarah dengan para malaikat, pastilah para malaikat itu akan menasihatiku untuk meninggalkan makan pohon yang dilarang itu. Inilah, Masya Allah. Jadi kita diwasiati oleh Nabi Adam alaihissalam supaya mau bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih tahu, musyawarah dengan orang-orang yang lebih pengalaman, musyawarah dengan orang-orang yang lebih alim dalam persoalan yang akan kita ambil, persoalan yang akan kita putuskan. Maka insya Allah ketika kita mau bermusyawarah, terutama bermusyawarah dengan orang-orang alim, insya Allah kita tidak akan dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah 3 nasihat Nabi Adam alaihi salam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya sebelum kita akan melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang besar, sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dan juga kehidupan bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat berhati-hati dalam mengarungi kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.